Serangan awal itu membuat Kenzi sangat terkejut. Rasa sakit langsung dia rasakan. Namun pada awalnya Kenzi masih mengira tindakan Murphy merupakan bagian dari kegiatan yang sebelumnya telah dia jelaskan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Aku selalu doakan semoga kalian semua yang sedang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Jadi pada awal bulan November 2024, seorang tenaga kesehatan asal Amerika Serikat memutuskan mengambil cuti untuk berlibur ke negara Hungaria bersama seorang sahabatnya. Selama beberapa hari, perjalanan mereka berlangsung menyenangkan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata, menikmati suasana kota, dan menghabiskan waktu bersama seperti yang telah lama mereka rencanakan. Namun, menjelang akhir bulan, keduanya harus berpisah. Sang sahabat melanjutkan perjalanannya ke negara Italia, sementara wanita itu memilih menghabiskan satu malam terakhir seorang diri di negara Hungaria tersebut, sebelum nantinya dia kembali ke negara Amerika. Keputusan itu tampak begitu sederhana. Hanya satu malam, namun malam itulah yang kemudian berubah menjadi awal sebuah penyelidikan yang menggemparkan Hungaria dan menarik perhatian netizen dunia. Mackenzie, who went by the name Kenzie, sent pictures to her friends that night from a... Bagaimana seorang wisatawan asing bisa menghilang tanpa jejak di tengah kota yang penuh dengan wisatawan? Dan bagaimana pula penyidik akhirnya berhasil mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Mari kita bahas kisah di baliknya. Mackenzie Elizabeth Michalski atau yang akrab disapa dengan nama Kenzie lahir pada tanggal 18 Januari 1993 di kota Buffalo, New York, Amerika Serikat. Tak lama setelah dia lahir, keluarganya lalu menetap di kota Fredonia, sebuah kota kecil yang tenang di bagian barat negara bagian New York tersebut. Di sanalah Kenzie menghabiskan masa kecilnya hingga dia beranjak dewasa. Orang-orang yang mengenal Kenzie menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang ramah, mudah berteman, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kenzie bukan sosok yang senang menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya selalu mampu membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat nyaman. Sejak masih duduk di bangku SMA, Kenzie telah memiliki ketertarikan besar pada dunia kesehatan. Baginya menjadi tenaga medis bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah kesempatan untuk mendampingi orang-orang yang sedang berada pada masa paling sulit dalam hidup mereka. Keinginan itulah yang membawa Kenzie menempuh pendidikan di jurusan keperawatan yang ada di kampus Trocaire College yang terletak di New York. Selama menjalani masa kuliah, Kenzie tidak hanya mempelajari teori medis, tetapi dia juga mengikuti berbagai praktik klinis yang melatih ketelitian, kemampuan mengambil keputusan dengan cepat, serta keterampilan merawat pasien secara langsung. Berlanjut, pada tahun 2013, Kenzie meraih gelar Associate of Applied Science in Registered Nursing, yang mana gelar ini menjadi langkah awal dalam karir Kenzie sebagai perawat yang terdaftar. Keinginan Kenzie untuk terus berkembang tidak berhenti di sana. Kenzie melanjutkan studi ke Diamond College dan setahun kemudian dia berhasil meraih gelar Bachelor of Science in Nursing. Setelah itu dia kembali melanjutkan pendidikan di kampus yang sama dengan mengambil spesialisasi Adult Gerontology Primary Care. Berlanjut pada tahun 2016, dia menyelesaikan program Magister of Science in Nursing dan Kenzie pun resmi menjadi seorang nurse practitioner, tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan lebih luas dalam memeriksa pasien, menegakkan diagnosis tertentu, menyusun rencana perawatan hingga memberikan terapi sesuai lingkup profesinya. Setelah menyelesaikan seluruh pendidikannya, Kenzie memutuskan merantau ke wilayah Portland, Oregon untuk membangun karir sebagai praktisi perawat di sebuah institusi layanan kesehatan. Rekan-rekan kerjanya mengenal Kenzie sebagai sosok yang berdedikasi dan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pasien.
Meski mencintai pekerjaan tersebut, Kenzi juga percaya bahwa hidup tidak hanya diisi oleh rutinitas pekerjaan saja. Di sela-sela kesibukannya itu, dia senang berpergian, menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dan menikmati pengalaman untuk mengenal budaya maupun tempat-tempat yang baru. Memasuki akhir tahun 2024, setelah berbulan-bulan disibukkan oleh pekerjaan, Kenzi akhirnya mengambil cuti untuk mewujudkan rencana liburannya ke Eropa bersama seorang sahabat dekatnya yang juga berprofesi sebagai perawat, dan sahabatnya itu bernama Gretchen Tower. Saat itu, kota yang sangat ingin mereka kunjungi, salah satunya adalah Budapest, ibu kota negara Hungaria yang dikenal dengan bangunan-bangunan bersejarah, sungai Danube yang membelah kota, serta kehidupan malamnya yang cukup ramai. Setibanya mereka di Budapest, keduanya memilih menginap di sebuah rumah sewaan melalui aplikasi Airbnb yang mereka anggap lebih nyaman dan lebih ekonomis dibandingkan sebuah hotel. Setelah rehat sebentar, keesokan harinya mereka langsung berwisata di kota tersebut. Mereka menikmati tempat wisatanya, mencoba berbagai makanan khas di sana, dan tak lupa selalu mendokumentasikan apa yang sedang mereka lakukan. Bagi Kenzi, perjalanan itu hanyalah kesempatan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati suasana kota yang belum pernah dia kunjungi. Setelah beberapa hari berada di sana, tepat pada hari Senin tanggal 4 November 2024. Pada sore hari, suasana di rumah sewaan yang ditempati oleh Kenzi dan Gretchen mulai dipenuhi dengan kesibukan. Gretchen saat itu sedang merapikan barang-barangnya ke dalam koper karena beberapa jam lagi dia dijadwalkan terbang menuju ke negara Italia untuk melanjutkan perjalanannya di Eropa. Sebelum berangkat, Gretchen kembali menanyakan keputusan sahabatnya itu. Dia masih berharap Kenzi ikut bersamanya di hari tersebut. Namun seperti yang telah beberapa kali mereka bicarakan, Kenzi memilih tetap tinggal 1 malam lagi di kota Budapest. Menurut Kenzi, dia masih belum puas untuk menikmati suasana kota tersebut sebelum dia kembali ke Amerika Serikat keesokan harinya. Meski sempat merasa khawatir, Gretchen akhirnya menghormati keputusan itu. Dia hanya berpesan agar Kenzi terus mengabari keberadaannya serta membagikan lokasi selama masih berada seorang diri di kota Budapest. Kenzi mengangguk sambil meyakinkan sahabatnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, taksi yang dipesan Gretchen tiba di depan rumah sewaan. Kenzi mengantar sahabatnya hingga ke pintu. Setelah saling berpelukan, Gretchen masuk ke dalam kendaraan tersebut dan berangkat menuju bandara. Sepeninggal Gretchen, Kenzi kembali masuk ke dalam rumah sewaan untuk berganti pakaian. Malam itu merupakan malam terakhir Kenzi di kota Budapest. Kenzi tidak ingin melewatkan kesempatan menikmati kehidupan malam kota yang selama ini dikenal sebagai salah satu daya tarik utama bagi para wisatawan. Beberapa saat kemudian, Kenzi berjalan kaki menuju sebuah klub yang berada di kawasan Jewish Quarter. Jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat dia menginap sehingga dapat ditempuh hanya dalam beberapa menit. Saat memasuki klub, suasana di dalamnya sudah cukup ramai. Musik terdengar memenuhi ruangan, sementara warga lokal dan wisatawan tampak menikmati malam mereka secara masing-masing. Kenzi kemudian duduk di kursi bar sambil memesan minuman. Sesekali dia memperhatikan suasana di sekelilingnya. Lalu dia pun mengirim pesan kepada Gretchen untuk memastikan sahabatnya itu telah tiba dengan selamat. Tak lama kemudian, seorang pria yang duduk di kursi sebelah Kenzi mulai mengajak Kenzi untuk berbincang. Percakapan mereka diawali dengan sapaan sederhana, lalu perlahan berkembang menjadi obrolan yang semakin panjang. Pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama Lorcan Takmurpi, warga negara Irlandia yang berasal dari kota Dublin. Sama seperti Kenzi, Murphy ini juga mengaku sedang berlibur di Budapest dan menyewa sebuah apartemen di pusat kota. Setelah beberapa lama berbasa-basi, Murphy kemudian menawarkan minuman kepada Kenzi. Kenzi menerimanya. Selama beberapa waktu berikutnya, obrolan mereka terus mengalir. Mereka saling bertukar cerita mengenai pekerjaan, perjalanan, hingga pengalaman masing-masing selama berada di ibu kota Hungaria tersebut. Tanpa terasa, malam semakin larut. Bagi Kenzi, Murphy hanyalah seorang wisatawan asing yang tampak ramah dan menyenangkan untuk diajak berbincang. Tidak ada tanda-tanda yang membuatnya merasa sedang berada dalam situasi berbahaya. Karena merasa sama-sama nyaman, Murphy kemudian mengajak Kenzi melanjutkan obrolan di apartemen tempatnya menginap yang berada tak jauh dari klub malam tersebut.
Setelah mempertimbangkan sejenak, Kenzi menerima ajakan itu. Keduanya lalu berjalan meninggalkan kawasan Jewish Quarter menuju ke apartemen Murphy. Sesampainya di sana, mereka memasuki lobi gedung, menaiki lift menuju unit apartemen, kemudian masuk ke dalamnya. Waktu di saat itu sudah berganti menjadi hari Selasa dini hari tanggal 5 November 2024. Setelah memasuki unit apartemen, Kenzi dan Murphy masih melanjutkan obrolan mereka. Suasana tetap terasa santai, mereka berbincang mengenai berbagai hal sambil menikmati waktu bersama di dalam apartemen. Seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya menjadi semakin dalam hingga akhirnya mereka sepakat untuk melakukan sebuah hubungan. Sebelum aktivitas itu dimulai, tiba-tiba Murphy meminta Kenzi membalikkan posisi dan meletakkan kedua tangannya di belakang. Murphy kemudian mengambil ikat pinggang untuk mengikat tangan Kenzi. Melihat dan menyadari hal itu, Kenzi sempat menunjukkan keraguan. Murphy lalu menjelaskan bahwa dirinya sangat menyukai praktik BDSM, yang mana praktik itu dilakukan dengan cara sedikit menggunakan penyerangan atau kekerasan. Menurut Murphy, hal tersebut merupakan bagian dari preferensi yang biasa dia lakukan. Murphy terus meyakinkan Kenzi kalau cara tersebut masih berada dalam batas yang wajar. Setelah mendengar penjelasan tersebut, menurut Murphy, Kenzi akhirnya bersedia mengikuti permintaan Murphy. Beberapa saat kemudian, Murphy mengambil sebuah benda tumpul yang merupakan alat-alat yang sering digunakan dalam kegiatan itu. Saat melihat benda tersebut, Kenzi kembali tampak ragu. Murphy lalu mencoba meyakinkan lagi bahwa benda-benda itu masih tergolong aman. Untuk beberapa saat tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahwa situasi akan menjadi berbahaya. Murphy dan Kenzi melakukan kegiatan secara normal meski Kenzi dalam posisi terikat. Namun tiba-tiba saja, semua itu berubah hanya dalam hitungan detik. Murphy tiba-tiba mengambil benda tumpul dan langsung mengayunkannya ke arah kaki Kenzi. Serangan awal itu membuat Kenzi sangat terkejut. Rasa sakit langsung dia rasakan. Namun pada awalnya Kenzi masih mengira tindakan Murphy merupakan bagian dari kegiatan yang sebelumnya telah dia jelaskan. Tak lama kemudian Murphy malah kembali mengayunkan benda itu. Kali ini pukulan tersebut menghantam wajah dan kepala Kenzi. Saat itulah Kenzi mulai menyadari bahwa situasi yang sedang dia hadapi bukan lagi aktivitas yang wajar, melainkan suatu kekerasan yang benar-benar mengancam keselamatannya. Kenzi segera memohon agar Murphy terhenti, namun permintaan itu sama sekali tidak dihiraukan. Murphy justru terus melancarkan serangan kepada Kenzi ke berbagai bagian tubuh lainnya. Pukulan demi pukulan terus menghantam Kenzi dengan tenaga yang semakin besar. Kedua tangan Kenzi masih terikat, ruang geraknya sangat terbatas, dan dalam kondisi itu, Kenzi tetap berusaha melawan sebisa mungkin. Tetapi sayangnya, seluruh usaha Kenzi tidak mampu menghentikan Murphy. Perlahan kondisi Kenzi melemah. Kenzi tak hanya mengalami luka akibat hantaman benda tumpul, dia juga sesekali digigit di bagian lengan dan juga leher. Serangan hantaman itu seketika membuat Kenzi mengalami luka memar dan pendarahan. Entah apa yang membuat Murphy gelap mata di saat itu. Setelah menghentikan pemukulannya, Murphy beralih mencekik Kenzi menggunakan kedua tangan. Kenzi berusaha melepaskan cekikan itu sambil mengatakan kalau dia tidak bisa bernafas. Kenzi terus melawan, namun tenaga Murphy jauh lebih kuat. Hingga beberapa menit kemudian, tubuh Kenzi berhenti bergerak. Kenzi di saat itu tewas meregang nyawa akibat pencekikan yang tak kunjung dilepas oleh Murphy. Ruangan yang beberapa saat sebelumnya dipenuhi percakapan, kini berubah menjadi sunyi. Setelah puas melakukan aksinya, Murphy berdiri memandangi Kenzi yang telah terbaring tanpa sedikit pun bergerak. Tidak ada satupun upaya yang dia lakukan untuk meminta pertolongan ataupun menghubungi layanan darurat. Sebaliknya, dia mengambil ponselnya sendiri dan merekam kondisi jasad Kenzi yang masih berada di atas tempat tidur. Lalu setelah itu, Murphy melepaskan ikatan pada kedua tangan Kenzi, lalu membetulkan posisinya dan ironisnya, dia mencium jasad itu. Di malam itu, dia tetap berada di dalam apartemen hingga pagi bersama jasad Kenzi. Masih di hari yang sama, tanggal 5 November 2024, menjelang pagi, Murphy mulai memikirkan cara menghilangkan jejak kejahatan yang baru saja dia lakukan. Alih-alih melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, dia justru memutuskan untuk menyembunyikan kematian Kenzi.
Sekitar pukul 6 pagi, Murphy meninggalkan apartemennya seorang diri. Rekaman CCTV memperlihatkan dirinya berjalan menuju ke sebuah pusat perbelanjaan yang berada tak jauh dari lokasi apartemen. Di sana Murphy membeli sebuah koper berukuran besar. Setelah itu, dia pun kembali ke apartemen. Sesampainya di sana, tanpa berlama lagi, Murphy langsung memasukkan jasad Kenzie ke dalam koper yang baru saja dia beli. Setelah koper berhasil ditutup, dia pun membersihkan beberapa bagian apartemen yang diduga dapat menyimpan jejak kejahatan. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 1 siang, Murphy kembali terekam kamera CCTV. Kali ini dia terlihat meninggalkan apartemen sambil menarik koper besar berwarna abu-abu yang di dalamnya telah berisi jasad Kenzie. Dia kemudian memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi sebuah mobil sewaan sebelum akhirnya meninggalkan pusat kota Budapest. Murphy mengarahkan kendaraan itu untuk menuju ke kawasan Sigligen, sebuah daerah yang dikenal memiliki area perbukitan dan juga hutan yang cukup sepi, berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota Budapest. Murphy memilih lokasi tersebut karena meyakini tempat itu jauh dari aktivitas masyarakat sehingga jasad Kenzie tidak akan mudah ditemukan. Sesampainya di kawasan tersebut, Murphy membawa koper itu ke area hutan. Di sanalah dia membuang koper lalu meninggalkannya begitu saja. Lalu di sisi lain, saat Murphy berusaha menghilangkan jejak kejahatannya, Gretchen Tower sebagai sahabat dari korban sama sekali belum mengetahui apa yang telah terjadi terhadap sahabatnya tersebut. Setelah dia tiba di negara Italia, Gretchen sempat mengirim beberapa pesan kepada Kenzie, namun tidak ada balasan. Awalnya dia mengira sahabatnya itu masih beristirahat atau sedang menikmati hari terakhir liburannya. Akan tetapi seiring waktu berjalan, seluruh pesan yang dia kirim tetap tidak mendapatkan respon. Panggilan telepon pun tidak pernah diangkat. Rasa khawatir Gretchen menjadi semakin besar. Gretchen kemudian mencoba menghubungi anggota keluarga Kenzie di Amerika Serikat untuk memastikan apakah Kenzie sudah pulang ke negara tersebut atau dia sudah memberi kabar kepada mereka. Jawaban yang dia dapatkan justru membuat kecemasannya menjadi semakin bertambah. Tidak ada seorang pun yang berhasil menghubungi Kenzie dan tidak ada yang mengetahui di mana wanita itu berada. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tanpa berlama lagi, Gretchen langsung meminta bantuan kepada pihak manajemen rumah yang sempat dia sewa bersama Kenzie untuk melaporkan kehilangan Kenzie kepada pihak berwenang di Hungaria. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh kepolisian Budapest. Penyidik mulai menyusun kembali aktivitas terakhir Kenzie selama berada di kota itu. Dari sinilah penyelidikan besar untuk menemukan keberadaan Kenzie secara resmi dimulai. Laporan orang hilang yang diterima kepolisian Budapest segera ditindaklanjuti. Mengingat Kenzie merupakan warga negara Amerika Serikat yang sedang berlibur di Hungaria, penyelidikan juga mendapatkan perhatian dari pihak kedutaan besar Amerika Serikat yang ada di negara tersebut. Penyidik memulai pekerjaan mereka dengan menyusun kembali seluruh aktivitas Kenzie selama hari terakhirnya di kota Budapest. Mereka menyebarkan poster kehilangan, memeriksa tempat Kenzie menginap, serta mengumpulkan berbagai informasi mengenai lokasi-lokasi yang sempat dia kunjungi sebelum menghilang. Dari hasil penelusuran tersebut, seorang warga yang tak diketahui namanya memberitahu polisi bahwa pada malam tanggal 4 November 2024, dia sempat melihat Kenzie menghabiskan waktunya di sebuah klub malam di kawasan Jewish Quarter. Temuan itu akhirnya menjadi titik awal penyelidikan. Penyidik mengumpulkan rekaman CCTV dari sejumlah lokasi di sekitaran kawasan tersebut. Rekaman demi rekaman dipelajari untuk menelusuri pergerakan terakhir Kenzie. Dalam salah satu rekaman, Kenzie terlihat keluar dari klub bersama seorang pria. Keduanya kemudian berjalan menuju ke sebuah gedung apartemen yang berada tak jauh dari lokasi klub. Itulah terakhir kalinya Kenzie terlihat masih hidup. Berbekal petunjuk tersebut, penyidik segera menelusuri identitas pria yang terekam bersama Kenzie. Mereka mencocokkan rekaman CCTV dengan data penyewaan apartemen, informasi dari pengelola gedung, serta dokumen identitas penyewa yang tersimpan di tempat tersebut. Seluruh petunjuk kemudian mengarah pada satu nama, yaitu Lorcan Teichmurphy.
Sementara itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV lainnya yang berasal dari gedung apartemen. Rekaman itu memperlihatkan Murphy keluar seorang diri pada pagi hari menuju ke sebuah pusat perbelanjaan. Beberapa waktu kemudian, dia kembali sambil membawa sebuah koper berukuran besar. Lalu, beberapa jam setelahnya, kamera kembali merekam Murphy meninggalkan gedung apartemen sambil menarik koper yang sama. Namun kali ini, bentuk koper tampak jauh lebih penuh dan berat dibandingkan saat pertama kali dia bawa masuk. Temuan tersebut langsung meningkatkan kecurigaan. Penyidik kemudian melacak kendaraan sewaan yang digunakan oleh Murphy setelah meninggalkan apartemen. Dari data perusahaan rental dan rekaman kamera lalu lintas, penyidik berhasil memetakan rute perjalanan Murphy yang mengarah ke kawasan CZ Glen. Pada tanggal 7 November 2024, tim penyidik bersama petugas forensik melakukan pencarian di area tersebut. Setelah menyisir kawasan hutan selama beberapa waktu, mereka menemukan sebuah koper besar yang ditinggalkan di antara pepohonan. Area sekitar segera dipasangi garis polisi. Setelah memastikan kondisi di lokasi aman, petugas forensik perlahan membuka koper tersebut. Di dalamnya, benar saja mereka menemukan jasad seorang perempuan. Melalui pemeriksaan identitas secara ciri-ciri fisik, jasad tersebut dipastikan merupakan Mackenzie Elizabeth Michalski. Penemuan itu dalam sekejap mengubah status penyelidikan dari kasus orang hilang menjadi kasus pembunuhan. Jenazah Kenzie kemudian dibawa ke Departemen Kedokteran Forensik untuk menjalani otopsi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kalau Kenzie mengalami lebih dari 40 luka akibat benturan benda tumpul yang tersebar di berbagai bagian tubuhnya. Selain itu, tim forensik juga menemukan sejumlah bekas gigitan, luka memar, serta tanda-tanda pencekikan pada leher korban. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penyebab kematian Kenzie dikonfirmasi, yaitu asfiksia akibat pencekikan. Sementara luka-luka lainnya dinilai terjadi sebelum korban meninggal dunia. Di sisi lain, ketika pemeriksaan apartemen di gedung milik Murphy, di saat itu juga Murphy telah diamankan untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan awal, dia mengaku bahwa kematian Kenzie merupakan kecelakaan yang terjadi saat keduanya melakukan praktik BDSM secara suka sama suka. Namun penyidik tidak begitu saja menerima penjelasan tersebut. Mereka terus mencocokkan keterangan Murphy dengan seluruh bukti yang telah dikumpulkan. Setiap kali Murphy mengubah keterangannya, penyidik kembali memperlihatkan bukti lain yang bertentangan dengan pengakuannya. Tekanan itu semakin besar ketika hasil pemeriksaan digital terhadap ponsel Murphy selesai dilakukan. Di dalam ponsel tersebut, penyidik menemukan sebuah rekaman video yang dibuat tak lama setelah Kenzie meninggal dunia. Video itu memperlihatkan kondisi Kenzie yang masih berada di atas tempat tidur di dalam apartemen Murphy. Pemeriksaan lebih lanjut juga mengungkapkan riwayat pencarian internet yang dilakukan Murphy sebelum kejadian. Dia diketahui beberapa kali mencari informasi mengenai praktik BDSM, kekerasan dalam melakukan hubungan, serta berbagai materi lain yang berkaitan dengan fantasi sadistik tersebut. Lalu selain itu, penyidik turut menemukan sebuah kamera kecil berbentuk pena atau spy pen kamera yang ternyata tersembunyi di apartemen Murphy. Perekam tersebut diketahui digunakan untuk merekam secara diam-diam aktivitas yang telah dia lakukan. Namun di saat itu, hasil rekaman tersebut telah dihapus oleh Murphy. Seluruh bukti semakin melemahkan klaim Murphy bahwa kematian Kenzie murni merupakan suatu kecelakaan. Setelah penyelidikan dinyatakan selesai, kepolisian Hungaria menyerahkan seluruh berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diproses ke pengadilan. Lorcan Tak Murphy kemudian didakwa atas tindak pidana pembunuhan terhadap Mackenzie Elizabeth Michalski serta tindakan menghilangkan jejak kejahatan dengan membuang jasad ke kawasan hutan di Zigligen. Selama proses persidangan, Murphy tidak membantah bahwa Kenzie meninggal dunia di apartemennya maupun bahwa dialah yang telah membuang jasad korban. Tetapi Murphy tetap bersikeras bahwa kematian tersebut bukanlah pembunuhan yang telah direncanakan, melainkan suatu kecelakaan yang tidak disengaja saat mereka melakukan suatu hubungan. Namun meski begitu, hasil otopsi memperlihatkan puluhan luka akibat benturan benda tumpul, bekas gigitan, luka memar, serta tanda-tanda pencekikan yang disengaja pada Kenzie. Selain itu, rekaman CCTV hasil pemeriksaan digital terhadap ponsel Murphy, video yang direkam setelah kematian korban, hingga upaya Murphy membeli koper dan membuang jasad dinilai menunjukkan adanya usaha sistematis untuk menghilangkan jejak kejahatan, bukanlah tindakan seseorang yang mengalami suatu kecelakaan.
Setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya menyatakan kalau Murphy terbukti bersalah melakukan pengeksekusian terhadap Mackenzie Elizabeth Michalski. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Murphy. Selain itu, setelah menjalani masa pidana tersebut nantinya, Murphy juga akan langsung dideportasi dari Hungaria dan dia dikenai larangan memasuki wilayah negara tersebut selama 10 tahun. Sebelum namanya dikenal karena sebuah kasus pengeksekusian yang menggemparkan Hungaria, Kenzie Michalski adalah seorang tenaga kesehatan yang memilih mendedikasikan hidupnya untuk merawat orang lain. Bertahun-tahun dia belajar, membangun karir, dan memberikan perhatian kepada para pasien yang membutuhkan pertolongan. Liburan ke Eropa hanyalah jeda singkat yang dia ambil setelah melewati rutinitas pekerjaan yang padat. Tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan itu justru menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Bagi keluarga, Kenzie bukan sekedar nama yang muncul dalam pemberitaan. Dia adalah seorang putri, seorang saudari, dan seorang sahabat yang kehadirannya pernah mengisi begitu banyak kenangan. Begitu pula bagi Gretchen Tower yang berangkat ke Budapest bersama Kenzie dengan harapan mereka dapat membawa pulang cerita-cerita indah dari perjalanan mereka. Namun semua itu harus kembali dengan kehilangan yang akan terus Gretchen kenang sepanjang dalam hidupnya. Selain itu, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang yang terlihat mencurigakan. Terkadang pelaku justru mampu membangun rasa percaya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, ketika bertemu seseorang yang baru kita kenal, terutama di tempat asing, penting untuk kita tidak terburu-buru menempatkan diri dalam situasi yang membuat kita rentan. Luangkan waktu untuk benar-benar mengenal orang tersebut dan jangan mudah mengabaikan naluri ketika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.